Hai teman-teman, ini adalah vlog aku pergi ke Jakarta untuk ujian FS Topik, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2025. Panas banget coy. Kalau kalian nonton di vlog sebelumnya, aku kan ngekos di Jogja gitu ya. Dan itu tepat 1 minggu sebelum ujian aku di Jakarta. Jadi kalau kalian tertarik menonton cerita sebelumnya, silahkan dicek di playlist ya. Masih. Kereta aku tuh jam 1. Lumayan juga jalan kakinya. Kayaknya 5 menit. Kalau nggak ada barang sih enak. Cuman kalau bawa koper bakalan susah. Wow. Ini kereta. Saat video ini diupload, aku udah selesai ujian keterampilan di Semarang dan sisa menunggu pengumuman akhir apakah aku berhak untuk mengirim lamaran pekerjaan atau tidak. Jujur saja, sebagai orang yang berjuang sendirian selama proses ujian bahasa ini, banyak banget tantangannya karena aku mesti persiapin semua hal sendirian dan ditambah tidak ada teman curhat gitu ya. Jadi nggak ada sharing-sharing dan info aku terbatas. Dan aku berharap teman-teman mandiri yang lagi nonton video ini semoga bisa membantu. Kita udah sampai di Jatinegara. Aku mau nyambung ke BRT. Lapar. Silahkan masuk. Sejujurnya, aku tak tahu nomor busku berapa. Tapi semuanya sih ada di Google Maps ya, tinggal dicek aja. Sebenarnya aku sudah belajar bahasa Korea itu sejak aku kelas 6 SD.
Dimana kalau dihitung tahun berarti aku sudah belajar 13 tahun. Dan itu aku belajar otodidak. Cuman bermodalkan YouTube, nonton variety show, atau konten-konten dari idol kesukaanku. Ya karena aku K-popers, belajar bahasa Korea itu jadi menyenangkan. Dan aku sudah di tahap bisa mengerti bahasa Korea walau tanpa subtitle. Lalu muncullah keinginanku untuk serius belajar bahasa Korea. Siapa tahu kan bisa kerja juga di Korea gitu. Mulailah aku belajar bahasa Korea secara struktural dan tata bahasa yang formal. Karena selama ini aku kan cuman belajar lewat variety show gitu ya. Yang awalnya cuman nonton film dan variety show kesukaanku, aku mulai mengasah bahasa Koreaku dengan cara banyak belajar dari buku-buku, baik itu textbook dari HRDK maupun yang aku beli sendiri di marketplace. Kalau kalian ingin buku-buku yang juga aku pakai belajar, silahkan dicek di description box. Sudah aku cantumkan bersama linknya. Aku mau makan. Enak banget nih guys. Kelihatan gak ya? Tentu saja, ngerti orang Korea ngomong tanpa subtitle itu beda banget sama bahasa Korea secara formal ya guys. Karena aku belajar otodidak, aku itu cuman kuat di listening, tidak dengan tata bahasa dan dasar-dasar linguistik bahasa Koreanya itu sendiri. Jadi awal-awal mulai try out soal itu, aku cuma dapat 90, 94, kadang juga 85, dan tentu saja itu bikin frustasi banget dibandingkan senengnya, lebih banyak frustasinya. Sedangkan tahun ini aku taunya itu kalau KKM bidang manufaktur itu bakalan tinggi banget karena semakin tahun emang semakin tinggi banget KKM di bidang manufaktur ini. Makanya semakin dekat tanggal ujianku, semakin sering juga aku latihan soal dan menghafal struktur kalimat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk ujian EPS topik, terutama saat hari ujiannya. Yang pertama adalah jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian mules, diare, atau lagi keseringan pipis, karena saat di tempat ujian nanti kita itu cuma diperbolehkan ke WC sebelum masuk ruang ujian. Kalau seandainya kalian mau ke WC saat ujian berlangsung, maka kalian tidak akan pernah diizinkan masuk kembali. Kedua, jangan pernah lupa KTP dan kartu ujian kalian. Ketiga, kalau di pengumuman kalian disuruh datang jam 7, maka datanglah jam 7. Karena selama mengikuti proses G2G ini, tidak ada yang namanya waktu yang ngaret. Keempat, buat teman-teman yang datang sendiri, tenang saja, barang-barang kalian bisa kalian taruh di locker yang sudah disediakan. Nanti kalian bisa bawa kuncinya ke dalam ruangan. Dan terakhir, tentu saja yang paling penting adalah rutin belajar bahasa Korea. Hafalan kosakata sudah banyak dan dihafal di luar kepala. Karena kendala terbesar saat kita ujian itu bukan karena soalnya susah untuk dijawab, tapi karena kadang kita tidak tahu arti pertanyaannya itu sendiri. Makanya saat listening itu, saat pikiran buyar, banyak orang yang jawabannya jadi hancur. Cuman karena ada kosakata yang artinya dia tidak tahu. Jadi saat satu pertanyaan kamu rasa sudah gagal, langsung move on dan kerjakan soal selanjutnya dengan baik.
bibir beremang. Selesai. Setelah ujian selesai, kita akan dites buta warna, langsung di-tap. Dan setelah tes buta warna selesai, barulah muncul nilai ujian kita. Pastikan benar-benar dicek ya, karena beberapa orang lupa ngecek nilainya sendiri dan langsung keluar dari ruangan. Dan alhamdulillah nilaiku keluar sesuai dengan harapanku, tanpa harus mikirin KKM lagi, tanpa harus nunggu pengumuman lagi. Dan aku bersyukur dapat nilai yang bagus dan bisa fokus untuk mempersiapkan diri dengan baik ke tahap selanjutnya. Kemarin bisa dipakai sih, cuman nggak gimana ya. Tapi kan ini bajunya baru dipakai sebentar. Itu bosku udah di depan mata. Sebentar lagi. Aku ngekos di sini guys. Dan kelihatan kan biru ngejreng. Jalan. Ini bisa buat 3 orang gitu. Konsepnya sharing, tapi lumayan. Soalnya cuman sebentar aja kok di sini. Ada kipas, ada juga kamar yang AC, ada airnya, ada bantal selimutnya udah lengkap. Ini kebetulan yang kipas, tapi ini nggak berfungsi gitu. Ada lemarinya, ada setrikanya, ada mejanya, ada stop kontak, lengkap. Dan bapaknya tuh baik banget. Nah, jadi bapaknya itu bakalan nganter kita buat sekalian nganter yang sesi pertama, terus kita ikut semua. Jadi kita tahu jalan tikusnya ke arah BP3MI Jakarta tanpa harus naik ojek yang harus lewat jalan utama, jalan besar. Jadi jalan kaki sekitar 5 menit udah sampai di BP3MI. Di sini juga ada layanan bayar 50.000 dikasih makan. Kalau nggak salah 3 kali sehari, sarapan, siang, sama malam. Kalau menunya aku nggak tahu ya, kayak semacam catering gitu ya, catering harian. Dan kalau malas pesan GoFood apa, bisa pesan itu aja, udah 50.000, udah 3 kali makan, lumayan banget kan. Nanti aku cantumin nomor bapaknya di sini. Enak. Ini aku pesan di Shopee Food.
Setelah makan malam dan bersih-bersih, aku langsung OTW ke stasiun buat balik ke Jogja. Teman-teman mungkin bertanya kenapa menetapnya di Jogja. Jawabannya karena aku rencananya mau ngambil pelatihan skill test di sana, di salah satu LPK yang ada di Jogja. Karena aku kan udah tahu nilai bahasaku udah bagus, jadi aku langsung daftar ujian skill test dan akan mengikuti latihan skill test di sana.